Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Memangnya kenapa jika kamu menghapus elemen kegelapannya? Itu tidak didasarkan pada kegelapan, tapi kehancuran. Apakah kamu tidak mengerti dari namanya, Dewa Kemurkaan Surgawi? Itu adalah murka surga, penghancur semua alam. Ia ada untuk kehancuran dan pemusnahan. Menurut catatan rasku, Austin Griffin adalah sisi gelap dari Dewa Pencipta, atau dengan kata lain kembaran dari Dewa Pencipta. Setelah benar-benar terbangun, pada dasarnya tidak ada yang bisa menghancurkannya. Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga sudah tidak akan mungkin muncul lagi. Sejak arai itu dihancurkan, itu menjadi pilar dewa iblis dan tidak lagi lengkap. Selain itu, beberapa pilar dewa iblis telah dihancurkan oleh Austin Griffin. Long Hao Shen, jika kamu benar-benar ingin mempertimbangkan untuk kemanusiaan dan alam ini, hanya ada satu pilihan yang dapat kamu buat sekarang, dan itu adalah menghancurkan Austin Griffin sepenuhnya sebelum dia mendapatkan kepala terakhirnya. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika tidak, begitu kepala kehancurannya muncul, ia akan kembali menjadi Dewa Kemurkaan Surgawi dan berjalan di jalan yang sama yang pernah dilalui Austin Griffin. Sengmo Dalu akan hancur total. Bukan hanya kami para iblis dan kalian manusia. Semua makhluk, semua tumbuhan di dunia ini, bahkan semua bintang yang terlihat oleh dunia ini, pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Ucap Agares. Hao Shen, jangan percaya padanya, teriak Long Tianying, kemudian Long Tianying berdiri ke depan. Itu hanya iblis yang mencoba menakutimu. Sudah waktunya zaman kegelapan berakhir. Untuk apa kamu ragu-ragu? Ucap Long Tianying. Long Hao Shen mendapatkan kembali fokusnya dari apa yang dikatakan Long Tianying. Meskipun dia secara bertahap mempercayai Agares, dia benar-benar berharap itu semua salah. The Moon Demon God Agares tersenyum pahit. Aku tidak berencana pergi dari sini hidup-hidup setelah mengatakan semua itu. Long Hao Shen, jika kamu tidak mempercayaiku, kamu dapat membunuh kami semua terlebih dahulu, lalu membunuh Austin Griffin. Aku hanya mohon sekali sebelum mati, kamu dapat melindungi organisasiku dan klan aku, sehingga mereka dapat terus berkembang di tempat tanpa ancaman Dewa Kemurkaan Surgawi, ucap Agares. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat, ucap Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Dalam waktu yang singkat itu, dia tampak jauh lebih tua, sementara matanya juga redup. Dia menarik pedang naga iblisnya dari tanah. Agares, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Austin Griffin sudah terbangun? Kalau tidak, bagaimana itu bisa keluar dari Sealing Array of Sun, Moon, and Star kita hanya dengan 8 kepala? Itu adalah susunan inti dari arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Jika Dewa Kemurkaan Surgawi tidak terbangun, kita pasti sudah berhasil. Dari saat kami jatuh, hasilnya sudah diputuskan. Kita tidak bisa menghentikannya lagi. Austin Griffin sudah kembali, ucap Feng Xiu. Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis. Dia tanpa sadar melirik pedang Hao Iwe emas keunguan berkepala 8 di tangannya. Dengan dentuman lembut dari tangan Long Hao Shen, pedang Hao Iwe emas keunguan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan keunguan, dan langsung melesat ke udara. Terima kasih atas sambutanmu, Demon God Emperor. Kamu hanya pemimpin semut yang tersisa dari sebelumnya. Kisah yang sangat menarik. Itu benar-benar menyentuh, aku menghindari untuk mengganggu suasana sepanjang waktu, namun, kamu hanya perlu memanggilku. Seberapa buruk itu? Mengapa kamu harus memaksa aku keluar begitu cepat? Aku awalnya ingin melihat, bagaimana Master akan menangani situasi ini, ucap seseorang. Suara dingin muncul dengan sedikit kecerdasan dan main-main. Langit dipenuhi dengan cahaya emas keunguan. Pada saat berikutnya, seluruh langit menjadi ungu yang mulia, tetapi juga ungu yang dipenuhi aura kehancuran. Sesosok secara bertahap muncul dari tempat pedang Hao Iwe emas keunguan, dan kemudian berhenti di udara. Dia memiliki rambut ungu panjang, dan mengenakan satu set jubah ungu yang megah. Sosoknya yang ramping dan sangat cantik, tetapi dia memiliki sepasang mata abu-abu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, penampilannya persis sama dengan Long Hao Shen. Dengan tangan di belakang punggungnya, pemuda berambut ungu itu turun dari langit.
Dia tersenyum lembut, "Halo semuanya, walaupun kamu tidak menyambutku, tapi aku masih akan datang. Namaku adalah Austin Griffin. Tentu saja, semua orang boleh memanggilku Hao Iwe juga. Kalian semua sepertinya sangat menyukai ceritanya, jadi, mengapa aku tidak menceritakannya juga?" ucap Hao Iwe. Ekspresi Agares menjadi pucat saat melihat pemuda berambut ungu ini, sementara mata Kaisar Dewa Iblis berkedip-kedip. Dia juga sepertinya telah memutuskan sesuatu. Pada saat itu, tekad muncul kembali di matanya. Long Hao Shen menatap pemuda yang turun dari langit dengan tatapan kosong. Dia bergumam, "Kamu Hao Iwe?" tanya Long Hao Shen. Hao Iwe tersenyum. Bahkan senyumnya sangat mirip dengan Long Hao Shen. Tatapannya ke arah Long Hao Shen jauh lebih lembut. "Tentu saja tuanku, aku adalah Hao Iwe-mu. Penampilanmu sangat sempurna, jadi secara mengejutkan, aku akan merasa sangat bangga jika terlihat sama denganmu," jawab Hao Iwe. Long Hao Shen tiba-tiba mengalami pertanda yang sangat buruk. Sikap dan nada Hao Iwe saat ini benar-benar berbeda, dari saat dia berbicara dengannya di masa lalu. Sepertinya dia adalah orang lain sama sekali, seolah-olah jiwanya telah diganti. Ini secara tidak langsung membuktikan apa yang dikatakan Agares. Hao Iwe tidak peduli apa yang dipikirkan manusia atau iblis. Dia tersenyum. "Jangan khawatir, Tuan. Tidak peduli kapanpun itu, aku tidak akan pernah menyakitimu, memangnya siapa yang membiarkanmu menjadi tuanku? Kamu juga telah menyelamatkan hidupku. Kalian semua, dengarlah ceritaku. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada dari kalian yang boleh berbicara," ucap Hao Iwe. Tepat ketika dia selesai berbicara, rasanya langit telah runtuh. Tekanan yang menakutkan segera memenuhi hati semua orang. Apakah itu manusia atau iblis, tidak satupun dari mereka yang benar-benar dapat berbicara di bawah beban yang menakutkan ini, itu seperti yang dikatakan Agares. "Aku berasal dari saat dunia diciptakan." Sepertinya ada ledakan besar ketika Hao Iwe mengingat kembali ingatannya. Suaranya sangat mirip dengan Long Hao Shen, kecuali suaranya sedikit lebih ringan dan kurang mengakar. "Setelah terjadinya Big Bang, kesadaranku telah muncul. Mirip denganku, kesadaran yang lain telah muncul juga pada saat bersamaan. Dia jauh lebih kuat dariku. Begitu dia muncul, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia disebut penciptaan. Saat itu, aku terlalu lemah, jadi, aku hanya bisa melekatkan diriku padanya, dan melihatnya menciptakan seluruh dunia. Alam diam-diam terbelah olehnya satu persatu, dan dia secara bertahap memberikan kehidupan ke alam ini. Ada banyak tumbuhan dan hewan. Aura kehidupan berevolusi dan tumbuh di setiap alam, dan memungkinkan mereka memperoleh aura penciptaan. Penciptaan memberitahuku bahwa, karyanya yang paling membanggakan adalah spesies. Spesies itu disebut manusia. Meskipun manusia tidak kuat, mereka adalah ras yang telah diberikan oleh penciptaan sebagian dari kekuatan ciptaannya, dan memungkinkan manusia ini untuk menciptakan dan belajar. Ciptaan berkata bahwa suatu hari, manusia akan membebaskan diri dari alam dan membawa kekuatan ciptaan ke tempat yang lebih jauh. Tapi untuk beberapa alasan, aku sangat membenci nada dan kreasinya. Meskipun dia jauh lebih kuat dariku, kekuatannya habis dengan sangat cepat untuk menciptakan alam, dan sampai akhirnya dia binasa. Dia meninggalkan banyak hal yang memiliki auranya, dan dia telah menciptakan banyak hal yang lain juga. Namun, bukankah dia tetap binasa pada akhirnya? Bagian yang paling tercela tentang dia adalah sebelum dia meninggal, dia benar-benar memasang segel di tubuhku, dan menyegel jiwaku, sehingga aku tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Dia bahkan mengatakan bahwa sifatku adalah kehancuran, karena aku adalah saudara kembar yang menemaninya. Dia tidak ingin menghancurkanku, tetapi dia juga tidak ingin aku menghancurkan ciptaannya. Betapa menjijikannya itu. Sungguh orang yang tercela. Namun, bagaimana mungkin kekuatanku disegel sepenuhnya olehnya? Aku menggunakan metodeku sendiri untuk berubah menjadi makhluk yang dia ciptakan, dan menggunakan karakteristik pertumbuhan khusus yang dimiliki makhluk itu untuk secara bertahap menghapus segel yang ada pada diriku, dan hingga akhirnya, aku berhasil ke dunia ini, aku mendapatkan kembali kekuatan yang menjadi milikku, aku mendapatkan kembali tubuh asliku. Aku adalah dewa kemurkaan surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, ucap Hao Iwe. Sampai di sana, mata Hao Iwe dipenuhi dengan kebanggaan.
Namun, kekagumannya yang luar biasa membuat hati para pusat kekuatan besar manusia semakin berat dan terus semakin berat, ketika mereka seharusnya merayakan untuk keluar dari zaman kegelapan. Kaisar Dewa Iblis cukup menakutkan, tetapi Dewa Kemurkaan Surgawi yang mengklaim telah menemani Dewa Pencipta ini, bahkan jauh lebih menakutkan. Kekuatan apa yang mereka miliki untuk melawannya? Ketika kepala ke-9ku terbangun, aku menemukan perasaan penghancuran lagi. Saat itu, aku pikir tidak ada yang bisa menghentikanku. Penciptaan sudah mati, aku adalah penguasa seluruh dunia. Semua alam harus merendahkan diri di kakiku. Bukankah bajingan bernama penciptaan itu harus diciptakan? Itu bagus, kalau begitu, aku akan menghancurkan semua ciptaannya. Aku ingin membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari dia, dan juga lebih luar biasa dari dia. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa manusia yang diciptakan oleh penciptaan akan benar-benar berkomplotan untuk melawanku. Karena kecerobohan dan sikap meremehkanku, aku jatuh ke dalam perangkap manusia-manusia hina itu. Aku terjebak oleh arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Arai sebenarnya memiliki bagian dari kekuatan penciptaan. Tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak dapat melepaskan diri dari sangkar itu. Siapa aku yang sebenarnya? Aku adalah penghancur semua alam, Dewa Kemurkaan Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin. Bagaimana aku bisa terjebak oleh beberapa manusia yang sangat sedikit? Apakah mereka benar-benar berpikir kalau mereka bisa membunuhku begitu saja? Mereka sebenarnya sedang bermimpi. Bagaimana mungkin Dewa Kemurkaan Surgawi mengakui kekalahan kepada manusia yang sangat kecil ini dengan harga dirinya? Akibatnya, aku menggunakan semua kekuatanku untuk keluar dari kandang itu. Dan pada akhirnya, aku berhasil keluar. Tidak peduli bagaimana kekuatan penciptaan menaklukkanku, itu hanya sepotong auranya yang dia tinggalkan, dan bukan dia secara pribadi. Dia sudah mati. Dia sudah lama meninggal. Apakah ada orang lain yang benar-benar dapat menghentikanku saat ini? Jadi, bagaimana jika aku mati sekali lagi, aku masih bisa mengalami kelahiran kembali dan dilahirkan kembali ke dunia ini. Dengan kekuatan kehancuranku yang besar, bahkan jika aku mati, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia itu, dan mengubahnya menjadi dunia kehancuran yang tidak memiliki kehidupan. Dan bahkan jika aku terlahir kembali ke dunia seperti itu, aku masih bisa berevolusi lagi dan menyerap kembali power of destruction. Setelah kepala ke-9ku tumbuh kembali, semua kekuatan kehancuran akan turun sekali lagi, dan aku akan dapat melanjutkan ambisi muliaku untuk menghancurkan semua ciptaannya, ucap Hao Yue. Sampai di kata-kata itu, wajah Hao Yue dipenuhi rasa bangga. Namun, kebanggaan itu lambat laun berubah menjadi amarah. Dia sangat marah, namun, aku tidak pernah berpikir bahwa, di alam api kegelapan itu, ketika semua kehidupan dan tumbuh-tumbuhan telah dihancurkan, makhluk undead akan benar-benar muncul. Mereka tidak membutuhkan makanan atau air untuk bertahan hidup seperti manusia. Mereka bahkan tidak membutuhkan cahaya. Dan mereka sebenarnya dipenuhi dengan kebencian terhadapku. Mereka sebenarnya mencoba membunuh bangsawan Austin Griffin ini. Di bawah penghalang mereka, kelahiran kembaliku ini gagal lagi dan lagi, sementara kekuatan sumberku telah habis dengan cepat selama proses kelahiran kembali ini. Aku tahu bahwa, jika aku meninggal pada kelahiran kembaliku yang ke-9, aku akan lenyap dari dunia ini selamanya seperti halnya si penciptaan itu. Aku menolak untuk menerima ini, aku benar-benar menolaknya. Tak lama kemudian, aku hanya memiliki beberapa kelahiran kembali yang tersisa, dan aku diserang oleh undead kotor itu lagi. Aku dipenuhi luka, tetapi pada saat itulah secerca harapan menyelimuti tubuhku, karena ia dengan paksa membawaku ke dunia lain, di mana dunia yang dipenuhi aura cahaya. Saat itu, aku pikir bahwa aku akhirnya punya kesempatan. Namun, siapa sangka karena terlalu sering terlahir kembali, aku menjadi sangat lemah. Dan karena terlalu lama berada di dunia kegelapan itu, aku tidak lagi terbiasa dengan kekuatan cahaya ini. Aku bisa merasakan hidupku memudar. Aku bisa merasakan kematian menghampiriku. Tetapi pada saat ini, aku melihat sepasang mata, itu adalah sepasang mata yang murni. Manusia kecil itu mulai meneteskan darahnya padaku, dan menggunakan darahnya untuk mengubah apa yang tidak biasa kulakukan. Membiarkanku muncul dari kegelapan secara bertahap, dan kemudian membersihkan aura kegelapan yang menyedihkan itu dariku.
Pada akhirnya, itu diubah menjadi cahaya, aku telah memiliki garis keturunannya. Aku benar-benar mengalami kehangatan dan kelembutan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Perasaan ini sangatlah menyenangkan. Setelah itu, aku menumbuhkan kepala keduaku, yaitu kepala cahaya. Sedangkan kepala asliku tetaplah sebagai elemen api. Namun, pemuda itu, tuanku, telah memasuki kesulitan untuk mengubah elemenku. Dari kemurniannya, aku benar-benar menyalurkan garis keturunan bangsawan aku sendiri ke dalam dirinya, mengembalikannya ke tubuhnya. Dan aku membuat perjanjian yang bahkan aku sendiri tidak tahu dengannya, karena aku mengalami perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Ini sudah jelas merupakan perjanjian tingkat tertinggi yang diciptakan oleh penciptaan, yaitu perjanjian darah. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Sejak aku terbangun dan mengingat semua yang aku lalui bersamanya, aku benar-benar tidak tahu mengapa diriku yang mulia ini bisa membuat keputusan seperti itu. Namun, aku tetap sangat berterima kasih padanya. Lagi pula, dia telah memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan juga memberiku kesempatan untuk menjadi Austin Griffin. Pada akhirnya, aku telah kembali. Pria muda ini yang telah memberiku kesempatan ini, yaitu kamu, tuanku, yang memiliki fisik dewa cahaya, dan juga merupakan pemegang tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dia adalah ketua Temple Union, Divine Knight of Glory and Leadership, Long Hao Shen. Ketika kesadaranku tumbuh dan terbentuk dengan kepala ke-9, tubuhku akan menanamkan semua ingatan yang jauh di dalam kesadaranku. Aku juga terkejut setelah menemukan bahwa, kelembutan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang kamu bawa untukku, itu bukanlah emosi yang awalnya milikku. Perasaan ini benar-benar baru. Akibatnya, tuanku, tidak peduli siapa yang aku hancurkan, alam apa yang aku hancurkan, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pernah menghancurkanmu. Aku masih berharap kamu bisa membuatku merasakan hal yang sama. Aku yang baru saja terlahir kembali ini, sebenarnya takut akan sesuatu yang disebut kesepian karenamu. Sepertinya memang ada banyak hal yang berbeda dari sebelumnya. Aku mencintaimu, tuanku. Di masa depan, mari bergandengan tangan dan menjelajahi dunia penciptaan. Akan ada hari ketika aku mengubah semua alam menjadi dunia ciptaanku sendiri, dan menjadi domain milikku sendiri, yaitu domain Dewa Kemurkaan Surgawi, Austin Griffin. Kamu pasti merasa sangat aneh mengapa aku bisa berevolusi begitu cepat. Kamu harusnya berterima kasih kepada tuanku untuk itu juga. Pertumbuhannya benar-benar akan mendorongku. Dan selama beberapa terobosan yang kritis, dia bahkan melindungiku dari undead yang malang, dan memungkinkanku untuk berevolusi sampai kepala ke-8ku pada akhirnya. Adapun kebangkitan terakhirku, aku harus berterima kasih juga, tuanku. Kamulah yang membawaku ke Domain of Eternity yang ditinggalkan oleh penciptaan, dan memungkinkanku untuk menemukan benih yang awalnya milikku, itu merupakan sebuah tahta pohon kehancuran. Dari pengertian tertentu, pohon kehancuran adalah tiruan penting dari jiwaku. Setelah menemukan benihnya, aku akhirnya benar-benar melakukan terobosan dan kebangkitan terakhirku setelah masa kultivasi ini. Semut Kaisar Dewa Iblis ini benar. Jika aku tidak terbangun sepenuhnya, maka akan sangat sulit untuk melepaskan segel mereka hanya dengan 8 kepala. Namun, semuanya menjadi jauh lebih mudah sekarang. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikanku sekarang, aku harus mengatakannya, Tuan, alam yang kamu huni ini jauh lebih lemah daripada alam yang menciptakan arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku di dunia ini. Rasanya sangat luar biasa untuk bangun. Ucap Hao Yue. Petikan. Bola cahaya putih tembus pandang dipancarkan dari Armor of Eternity and Creation Long Hao Shen, dan dengan paksa memblokir tekanan Hao Yue. Pada saat yang sama, dia memiliki garis keturunan Hao Yue sejak awal, jadi, tekanan Hao Yue padanya adalah yang paling ringan. Hao Yue, apakah kamu juga akan menghancurkan dunia kami? Long Hao Shen bertanya dengan sungguh-sungguh. Hao Yue tersenyum. Aku sudah banyak bercerita. Tuan, kamu seharusnya sudah mengerti sejak lama. Aku adalah dewa kemurkaan surgawi, dan bukan dewa penciptaan. Sejak aku terbangun, aku sudah jelas harus memulai dengan sesuatu. Apa buruknya menghancurkan alam ini? 3/4-nya ditempati oleh iblis yang sangat kamu benci. Jangan khawatir Tuan, aku akan menghancurkan iblis terlebih dahulu, baru kemudian manusia, jawab Hao Yue.
Mata Long Hao Shen dipenuhi rasa sakit. Tidak, kamu bukan lagi Hao Yue-ku. Kamu bukan Hao Yue, teriak Long Hao Shen. Hao Yue benar-benar mengangguk dengan serius. Tentu saja aku bukan Hao Yue yang hanya mengikuti semua yang kamu katakan. Aku adalah Austin Griffin, Dewa Kemurkaan Surgawi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Sebelum aku terbangun, tubuhku memiliki 8 kesadaran. Setiap kepala aku memiliki kesadarannya sendiri, tetapi ketika aku terbangun, semua kesadaran akan bergabung kembali, dan semuanya berada di bawah kendaliku. Akibatnya, kepala ke-9ku disebut dengan kepala kehancuran, juga kepala murka surgawi. Aku saat ini benar-benar telah menjadi dewa kemurkaan surgawi. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Perasaan yang kamu berikan padaku tetap ada. Jadi, aku tidak akan menghancurkanmu. Tapi itu hanya kamu. Di masa depan, aku akan membawamu bersamaku untuk menghancurkan dunia lain. Padahal, aku tidak bisa diganggu dengan manusia lain. Aku benci manusia. Ciptaan benar-benar bisa bangga dengan manusia yang diciptakannya. Bahkan aku, Dewa Kemurkaan Surgawi yang agung, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, pernah dihancurkan oleh manusia sekali, itu akan menjadi satu-satunya pada saat itu, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tuanku, kamu perlu mengerti. Lihat saja saat aku menghancurkan iblis yang paling kamu benci dulu, ucap Hao Yue. Long Hao Shen, suara Demon God Emperor tiba-tiba terdengar. Dia telah mengatakan itu dengan menahan kekuatan Austin Griffin secara paksa. Long Hao Shen secara naluriah melihat ke arah Demon God Emperor. Mata mereka bertemu. Dia bisa melihat banyak hal dari mata Demon God Emperor. Riak dari jiwanya menunjukkan niat dari Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen sedikit bergidik, dan emosinya juga sedikit bergelombang. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedang keabadian dan penciptaannya ke arah Hao Yue. Hao Yue, akulah yang membawamu ke dunia ini. Jika kamu ingin menghancurkan benua, lebih baik kamu melakukannya di atas mayatku, teriak Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, sayap Long Hao Shen mengepak dengan kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang Hao Yue. Dia tidak dapat membayangkannya, dia tidak dapat membayangkan tidak peduli apapun rekannya yang paling terpercaya dan terpenting, itu akan benar-benar mengkhianatinya, dan benar-benar menjadi orang yang mencoba menghancurkan dunia ini. Hao Yue sebenarnya bahkan lebih kuat dari Kaisar Dewa Iblis dan para iblis. Long Hao Shen masih memiliki secercah harapan di hatinya. Dia tidak percaya kalau Hao Yue akan menumpangkan tangannya padanya. Penghinaan muncul di mata Austin Griffin. Tuanku, kamu masih belum mengertikah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan kekuatanmu sendiri? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, jadi, bagaimana mungkin kamu bisa menentangku? Aku menghormatimu dengan memanggil Tuan, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah tuanku? Balas Hao Yue. Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin mengangkat tangan kirinya ke arah Long Hao Shen. Segera, aura yang menakutkan muncul di sekitar Long Hao Shen, dan langsung benar-benar melumpuhkannya. Austin Griffin berkata dengan dingin, "Aku sebenarnya sangat membenci tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang sangat kamu miliki, karena benda itu memiliki sedikit aura penciptaan. Di masa lalu, jika bukan karena faktanya, bahwa kamu dapat meminjam kekuatannya untuk melindungiku saat aku berevolusi menjadi 8 kepala, apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku akan membiarkanmu mendapatkan pengakuannya dengan mudah? Tidak ada gunanya sekarang. Izinkan aku untuk menghancurkan aura yang dia tinggalkan di dunia ini terlebih dahulu," ucap Hao Yue. Saat dia mengatakan itu, Austin Griffin tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya, dan bola cahaya ungu melesat ke arah Long Hao Shen seperti sambaran petir. Bergemuruh. Pada saat itulah tanah tiba-tiba bergemuruh dengan keras. Tahta ilahi Dum dan pembantaian meletus dari tubuh Long Xingyu, dan segera menerbangkan tekanan Hao Yue. Dengan sekejap, dia menerjang ke depan Long Hao Shen dan menangkapnya, lalu menggunakan punggungnya untuk memblokir bola cahaya ungu Hao Yue. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.